Boa Solosa jadi solusi lini serang timnas. Indra Syafri rekomendasikan 3 talenta keturunan. Fakta James Raven yang wajib diketahui pecinta sepak bola tanah air. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bersatu demi timnas Indonesia, Indra Syafri rekomendasikan 3 talenta keturunan. Kabar bahagia menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyatakan sudah merekomendasi 3 nama pemain muda untuk dinaturalisasi. Pemain-pemain yang direkomendasikan itu adalah mereka yang membela timnas Indonesia U19 di Thailand Cup 2024 lalu. Kendati demikian, Indra belum bisa menyebutkan nama-nama spesifik yang dimaksud. Untuk pemain depan, kemungkinan yang dimaksud adalah Mauresmo Hinoke. Pemain Dordrecht U21 itu bermain sebagai penyerang sayap kanan dalam skema racikan Indra Syafri dan mencetak 1 gol. Lalu bek kiri, kans yang terbuka kepada tim Gaipens. Pemain LC20 U21 itu mengisi pos bek kiri di Thailand Cup 2024 bersama Indonesia. Sementara bek tengah kemungkinan adalah Dion Mark. Ia jadi duet Michelle Hamzah sebagai bek tengah pada laga kontra Jepang, lalu jadi tandem Iqbal Gwijangge lawan Ukraina. 3 pemain itu kemungkinan bakal menyusul di proses naturalisasi jika tak ada halangan. Sedangkan pemain keturunan asing lainnya yang sudah dinaturalisasi adalah James Raven. Striker FC Dordrecht U21 itu mengisi pos ujung tombak skuad Garuda Nusantara. Menariknya, Indra Syafri menegaskan pemain yang direkomendasikan benar-benar punya kualitas mumpuni untuk membela skuad Garuda di masa mendatang. Karena itu dirinya tidak ingin sembarangan dalam mengirim nama ke PSSI untuk kemudian dijadikan WNI. Saat ini timnas U19 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Skuad Garuda Nusantara baru saja menyelesaikan 1 sesi internal game di Stadion Madia Jakarta Senin kemarin. Rencananya timnas U19 akan berangkat ke Surabaya pada 10 Juli untuk menjalani Piala AFF U19 2024 yang mulai bergulir pada 17 Juli mendatang. Dari waktu yang tersisa akan ada 2 laga uji coba yang akan dilakukan timnas Indonesia U19. Fakta James Raven yang wajib diketahui pecinta sepak bola tanah air. Pertama, darah keturunan Jogja. James Raven lahir di Belanda pada 12 Oktober 2005, memiliki darah Indonesia dari ibu dari ayahnya yang berasal dari Yogyakarta. James Raven siap memulai debutnya bersama timnas Indonesia mungkin di level U19 yang akan berlaga di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 yang akan bertanding di Surabaya, Jawa Timur pada 17 hingga 29 Juli nanti tergabung di dalam grup A bersama Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Kedua, aktif di Belanda. Berdasarkan transfer market, James Raven telah bermain untuk 2 klub hingga saat ini. Dia memulai karirnya di Nodop Jog sebelum bergabung dengan FC Dordrecht U21 tanpa biaya transfer pada 1 Juli 2023. Di FC Dordrecht U21 dalam kompetisi U21 Liga Belanda, Raven tampil dalam 20 pertandingan. Musim lalu dia mencetak 6 gol total di O21 Div 2 Spring dan O21 Div 2 Fall. Ketiga, bisa menambah stok penyerang. Kehadiran James Raven akan memperkaya pilihan serangan timnas Indonesia. Dengan usia muda dan bakat yang dimilikinya, pemain asal Belanda ini memiliki potensi besar sebagai striker masa depan Garuda. Raven juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di berbagai posisi, termasuk gelandang bertahan dan winger yang akan memberikan keuntungan strategis bagi pelatih. Jika dipanggil Sintayong, Raven akan menjadi tambahan penting di antara penyerang muda potensial seperti Hoki Caraka, Rafa Stray, dan Ramadan Sananta.
Lini serang berbenah skuad Garuda, Boaz Solosa jadi solusi. Kabar menarik datang dari Sintayong yang bisa memanggil Boaz Solosa untuk mengarungi laga-laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September hingga Juni mendatang. Sebagaimana diketahui, lawan-lawan berat menanti timnas Indonesia, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bahkan 3 negara yang disebut pertama merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Demi menambah persaingan, skuad Garuda membutuhkan tenaga pemain tambahan. Oli Ramani dari FC Utrecht dan Kevin Dijk dari LC Copenhagen kabarnya terus dibujuk PSSI agar mau memperkuat skuad Garuda. Kehadiran keduanya sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kevin Dijk dijamin memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Sementara oleh Ramani, kehadirannya dibutuhkan untuk menambah daya dobrak skuad Garuda. Terlebih timnas Indonesia minim stok penyerang berkualitas saat ini. Ragnar Oratmangun yang diharapkan menjadi sumber gol timnas Indonesia justru mandul dalam 3 laga terakhir. Begitu juga dengan Rafael Struijk yang belum juga kunjung membuka keran golnya bagi timnas Indonesia. Jika sampai September nanti atau ketika babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai oleh Ramani tak kunjung datang, memanggil kembali Boaz Solosa ke timnas Indonesia tak ada salahnya bagi Sintayong. Bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi atau melatih para personel skuad Garuda, khususnya pengisi lini depan. Di masa jayanya, Boaz Solosa merupakan salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Boaz Solosa pernah 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan juga muncul sebagai bomber menakutkan di saat membela timnas Indonesia. Ketika memperkuat skuad Garuda, sejumlah negara top Asia pernah dibobol oleh Boaz Solosa. Sebut saja Oman dan 2 lawan timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni Cina dan Arab Saudi. Satu lagi, Boaz Solosa pernah membobol tim yang saat itu baru saja finish peringkat 4 di Piala Dunia 2010 yakni Uruguay.